Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Siap UTBK SKD bersama dengan saya Kamsal. Pada video kali ini kita akan bahas bagian kedua dari tes masuk Polri, Akpol Bintara atau Tamtama Polri. Bagian ini tes psikotes ya, tapi kita masuk bagian kedua yaitu tentang soal hitung dasar, deret angka, dan deret huruf. Oke, untuk lebih jelasnya kita akan mulai saja di soal bagian hitung dasar. Oke, coba diperhatikan soal nomor 1. Pada soal nomor 1, di sini dituliskan 13 tambah 26 tambah 4 tambah 7, kemudian ini dalam kurung, kemudian dibagi 5. Berarti ini harus diselesaikan yang dalam kurung dahulu. Jadi ini kita selesaikan dulu dalam kurungnya. 13 tambah 26, hasilnya adalah 39. Kemudian 4 tambah 7 adalah 11. Oke. Nah, ini diselesaikan dahulu. Kemudian kita bagi dengan 25. Ini kalau kita hitung hasilnya adalah 39 tambah 11, 50. Dibagi 25 itu sama dengan 2. Berarti jawabannya adalah alfa. Oke. Perhatikan yang soal nomor 2. Soal nomor 2 dituliskan 7 kali 9 bagi 21 tambah 121. Yang ini bisa kita dahulukan ini ya, kalau tidak ada tanda dalam kurung. Tapi kalau misalkan ada pasangan bagi kali ya, usahakan dahulukan dulu baginya ya. Atau nanti bentuk ini saya bisa tulis seperti ini. 7 kali 9 bagi 21 ya. 7 kali 9 bagi 21. Kemudian ini dulu yang diselesaikan. Baru itu kita tambah dengan 121. Ini kalau kita sederhanakan ya, 7 atau 9 dengan 21 kita bagi 3 ya. Kalau kita bagi 3 dapatnya ini 3. Yang ini kita bagi 3 ya. Ini juga kita bagi 3 kita dapatkan 7. Sehingga nanti ini bisa bagi coret ya. Oke. Kemudian ini kita tambah dengan 121. Berarti hasilnya adalah 3, ini kan sisa 1. Berarti 1 kali 3 hasilnya 3 ditambah dengan 121. Hasilnya adalah 124. Berarti jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 3. 8 tambah 3, 8 tambah 3, 11. 11 tambah 2, 1 adalah 1 tambah 2, 3. 1 tambah 1, 2. Oke, ini dijumlahkan lagi. Kalau dijumlahkan hasilnya 11 tambah 3, 2. 1 tambah 3 hasilnya adalah 4. 1 tambah 2, 3. Kemudian dikali dengan 2. 3 kali 2, 6. 4 kali 2, 8. Berarti jawabannya adalah 86. Oke, jadi caranya seperti itu. Oke, kita lanjut nomor 4. Nilai dari 24/3 tambah 5 kurang 2 kali 4. Oke, berarti kita sederhanakan dulu yang ini. Kalau kita bagi, ini hasilnya adalah 8 tambah 5. Jadi ini bisa diselesaikan dahulu ya. Tapi bagusnya selesaikan dulu ini. Kan ini ada perkalian berarti nanti saya kali dulu. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. Kemudian ini kita kurang. Berarti nanti di sini 8 tambah 5 kurang 8. Ini kan 8 sama saya 8 kurang 8. Hasilnya 0 kan? Berarti sisa 5 tambah 0. Berarti hasilnya adalah 5. Oke, berarti jawabannya alfa. Oke, nomor 5. Nilai dari 20 kurang 20 bagi 2 tambah 5 pangkat 2. Oke, jadi jangan tertipu 20 kurang 20 0 ya. Bukan seperti itu. Tapi ini kita selesaikan dulu pembaginya. Karena ini bisa dituliskan 20 kurang 20 bagi 2. Kemudian ditambah dengan 5. Kemudian hasilnya nanti dikuadratkan. Ini kita bagi ya. Kalau dibagi hasilnya adalah 10. Oke, kemudian ditambah dengan 5. Kemudian ini kita kuadratkan, hasilnya nanti 20 kurang 10, hasilnya 10 tambah 5, 15 kuadrat.
Berarti hasilnya 15 kuadrat itu sama dengan 15 dikali dengan 15. Ya, tidak lain hasilnya ada 225. Oke, berarti jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut lagi di nomor 6. Nilai dari 6/5 kurang 2/3 tambah 4/3. Oke, ini sebenarnya sederhana saja ya. Ini sebenarnya sederhana. Tapi kalau mau lebih simpel, ini 150 kita kali ke dalam aja ya. Jadi ini bisa saya tuliskan seperti ini. 6 kali 150 kita bagi dengan 5, kemudian kurang 150 atau 2 kali 150, jadi 150-nya kali ke dalam, dibagi 3, kemudian tambah 4 kali 150 bagi dengan 3. Oke. Sekarang kita sederhanakan. 150 bagi 5 hasilnya adalah 30. Kemudian 150 bagi 3 hasilnya adalah 50. Kemudian 150 bagi 3 juga hasilnya adalah 50. Berarti ini hasilnya 6 kali 30 180. Kurang 2 kali 50 100 ditambah dengan 4 kali 50 200. 180 kurang 100 hasilnya adalah 80. Kemudian kita tambah dengan 200 berarti hasilnya 280. Hasilnya adalah 280 ya. Harusnya ini hasilnya 280 ya. Nah, ini ada kesalahan penulisan pilihan ganda ya. Harusnya di sini 2, ini 2, ini 2, ini 2, dan di sini 2 ya. Berarti jawabannya itu harusnya C. Oke. Yang jelasnya caranya seperti ini ya. Nah, supaya lebih mudah itu caranya dikali masuk dulu ya. Dikali masuk dulu baru itu kita hitung masing-masing nilainya. Oke, kita lanjut di soal nomor 7. Nah, di soal nomor 7 ini ada operasi perkalian kuadrat tambah 5 kali 6 tambah 4 tambah 5 kuadrat tambah 5. Oke, kita selesaikan dalam kurung dahulu. Ini kalau kita selesaikan dalam kurungnya, ini kan jadinya 4 kuadrat. Kemudian tambah, ini selesaikan perkaliannya dahulu. 5 kali 6 hasilnya 30. Kemudian tambah, ini bisa kita jumlahkan langsung, berapa? 9. Ini berapa? Tulis ulang 5 kuadrat. Oke, ini 4 kuadrat tulis ulang, 16 hasilnya. Ini 30. Ini kan 30 tambah 9 bisa langsung dijumlahkan, berarti 39. Ditambah dengan 5 kuadrat. 5 kuadrat adalah hasilnya 25. Berarti kalau ini saya jumlahkan, hasilnya adalah 16 ditambah dengan 39 itu hasilnya 55. Kita tambah dengan 25, berarti jawabannya adalah 7, bukan 70, 80 ya. Jadi hasilnya 80 yaitu B. Oke. Jadi caranya seperti itu. Perhatikan nomor 8 ya. Di sini ada 4/5 ditambah dengan 7/5 kurang 1/3. Berarti ini penyederhanaan pecahan. Yang kita sederhanakan dahulu adalah yang sama penyebutnya saja dahulu. Berarti bisa kita tuliskan dia 4/5 tambah dengan 7/5. Karena penyebutnya sudah sama, berarti pembilangnya langsung dijumlahkan. 4 tambah 7 hasilnya 11, berarti 11/5. Kemudian 11/5 dikurang dengan 1/3. Oke, karena ini belum sama penyebutnya, berarti kita harus cari KPK-nya. KPK-nya 15 ya. Supaya 15 ini berarti harus kali 3, di atas juga harus kali 3, ini harus kali 5, ini juga harus kali 5. Berarti di sini 3 kali 11 jawabannya 33. 5 kali 1 berarti 5. Berarti ini hasilnya adalah 33 kurang 5, 28/15. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Berikutnya nomor 9. Di sini ada pecahan dioperasikan menggunakan pembagian ya. Karena di sini ada dalam kurung, berarti kita harus dahulukan dalam kurungnya dahulu. Berarti nanti 8/5
7 dibagi dengan 2/3. Oke. Ini bisa diubah dalam bentuk perkalian ya. Bisa diubah. Ditulis seperti ini ya. 8/7. Nah, bagian ruas kanan itu dibalik bentuknya ya. Menjadi 3/2. Nah, jadi seperti ini. Berarti ini bisa dicoret kan? Hasilnya berapa? 4. Berarti 4 kali 3 hasilnya adalah 12. 12/7. Nah, 12/7 itu kita tulis ulang. 12/7 kita bagi dengan 1/2. Ini bisa ditulis dengan cara yang seperti di atas ini. Berarti sama dengan 12/7 dikali dengan 2/1. Berarti hasilnya adalah 12 kali 2 yaitu 24/7. Berarti jawabannya adalah delta. Oke. Jadi caranya gitu supaya lebih enteng. Oke, nomor 10. 8 adalah 32% dari berapa? Oke. Kita misalkan ini X ya. Nah, atau kita misalkan juga A boleh ya. 8 adalah 32% dari X. Artinya 32/100 dari X itu sama dengan 8. Nah, sekarang kita sederhanakan. Kadar ruas kanan ya, ruas kanan ini saya bagi 8 ya. Berarti ruas kiri juga ini saya bagi 8. Sorry. Ruas kirinya juga harus saya bagi 8. Artinya perlakuannya harus sama. Berarti ini hasilnya nanti 1 karena 8 bagi 8, 32 bagi 8 hasilnya 4/100 kali dengan X. Kemudian ini kita kali silang. 4 kali X. 100-nya kali ke kanan. Berarti ini 100 hasilnya kan. Karena 100 kali 1. Berikutnya X sama dengan 100 bagi dengan 4. Pindah ruas kali jadi bagi. Ini hasilnya adalah 25. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Oke, kita lanjut lagi di materi berikutnya ya, yang tentangnya ini kan tentang soal tentang hitung dasar. Nah, bagian kedua kita akan bahas tentang deret angka. Oke. Kita mulai dari soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ada diberikan angka 3, 5, 8, 12, 17, 23. Kita lihat polanya. Ini tambah 2, ini tambah 3, ini tambah 4, ini tambah 5. Ini tambah 6. Berarti di sini nanti tambah 7, ini tambah 8. Kalau tambah 7 berarti di sini harus 20. Di sini kalau tambah 8 berarti harus 28. Berarti jawabannya adalah oke, ini bukan 20 ya, tapi 30 kan 23 tambah 7, sorry. Berarti 30. Berarti di sini harus 38. Berarti jawabannya adalah E. Jadi caranya seperti itu. Oke, lanjut lagi nomor 2. Nah, kita lihat polanya. 2, 5, 8, 11, 14, 15, 17. Oke. Ini tambahnya 3. Ini tambahnya 3. Ini tambahnya 3. Ini tambahnya 3. Berarti polanya adalah tambah-tambah 3. Berarti di sini juga harus tambah 3. 17 tambah 3 hasilnya adalah 20. Setelah itu 20 tambah 3 adalah 23. Berarti jawabannya A. Oke. Lanjut lagi nomor 3. 5, 9, 7, 11, 9, 13. Ini selisihnya 4, ini minus 2, kemudian di sini plus 4, kemudian di sini minus 2, di sini dia plus 4. Berarti di sini harus polanya berulang. Berarti harus di sini habis minus 2 plus 4 berarti minus 2 lagi. Kalau minus 2 berarti harus 11. Berikutnya harus plus 4. 11 ditambah dengan 4 berarti 15. Berarti jawabannya adalah Charlie. Oke, jadi polanya seperti itu. Nomor 4. 1, 3, 6, 8, 16, 18. Oke, kita lihat polanya. Di sini tambah 2, ini tambah 3,
ini tambah 2, ini tambah berapa? Oh, enggak ketemu. Berarti polanya bukan seperti itu. Kita ganti ya. Berarti polanya bukan seperti itu. Kita ganti polanya yang lain ya. Kita ganti yang lain. Misalkan berarti polanya nanti di sini misalkan ini plus 2. Kemudian di sini kali 2. Ini plus 2. Ini kali 2. Ini plus 2. Berarti berikutnya harus kali 2. Kalau kali 2 berarti 18 kali 2, 36. Berikutnya harus plus 2. Kalau ini tambah 2 berarti 38. Berarti jawabannya adalah B. Oke, caranya seperti itu. Nomor 7. 7, 11, 8, 13, 9. Oke, jadi polanya ini bentuknya melompat ya, harus melompat ke sini. 7, 8, 9, 10. Ah, ini plus 1. Ini plus 1, ini plus 1. Berarti yang ini lompat itu plus, dia plus 2. Berarti harus ke sini plus 2 juga. Polanya harus sama, pertambahannya itu polanya sama. Berarti harus plus 2. Ini kalau ditambah 2 berarti di sini 15. Kesini lagi plus 2, berarti ini harus 17. Berarti jawabannya adalah E. Oke. Lanjut lagi nomor 6 ya. Di nomor 6 ini polanya membentuk seperti ini juga, harus melompat ya. Kita buat polanya. Kalau dia ke sini berarti harus tambah 9. Kalau ke sini plus 10. Kemudian yang ini lagi. Ini dia plus berapa? Plus 3. Kemudian ini harus plus 4. Oh, berarti polanya tambah 1 ya. Berarti di sini harus plus 11. Di sini harus plus 5. Berarti 28 tambah 5 hasilnya berapa? 28 tambah 5, 33. Berikutnya 40 tambah 11 harus 51. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Jadi seperti itu cara kerjanya ya. Nah, kalau untuk deret itu kuncinya perbanyak latihan soal deret aja supaya lebih mahir ya. Supaya pola-pola soal itu cepat dipahami. Langsung, oh lihat begini, oh sudah. Oh ini polanya langsung. Nah, jadi kalau sudah keseringan kerja soalnya itu, pasti kalian akan tidak terkecoh lagi. Tapi kalau misalkan nanti pada saat tes baru lihat soalnya, wah pasti panik nanti. Wah keburu waktu, akhirnya lupa semuanya, ambiar. Oke, jadi jangan seperti itu ya. Jadi harus melatih diri dari sekarang supaya terbiasa dengan soal-soal memang seperti deret ini. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 7. Soal nomor 7 diberikan 40, 44, 55, 29, 70, 14. Oke, berarti ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kalau ini dia harus tambah berapa? Tambah 15. Ini juga harus tambah 15. Ini juga berarti harus tambah 15. Kalau dia ditambah 15 berarti di sini harus 85. Berarti jawabannya D. Nah, sekarang pola yang ini berkurang berapa? Berkurang 5 berapa ini? Ini berkurang 15 ya. Jadi ini plus 15 berarti ini minus 15. Ini juga minus 15. Berarti di sini harus minus 15. Makanya jawabannya adalah min 1. Oke, jawabannya delta. Lanjut lagi nomor 8. Nah, ini kayaknya harus melompat lagi ya. Oh, tidak melompat. Ternyata ini membentuk deret berpangkat ya. Ini dia 3 pangkat 2. Jadi ini sama dengan N pangkat 2 ya. Jadi ini dia membentuk pola N pangkat 2. Ini 3 pangkat 2. 5 pangkat 2 di mana N-nya itu bilangan ganjil ya. Ini 7 pangkat 2, 9 pangkat 2, 11 pangkat 2, 13 pangkat 2. Berarti di sini harus 15 pangkat 2. Berarti 225. Berarti di sini harus 17 pangkat 2. Berarti ada 9 di situ.
Berarti jawabannya adalah B. 225 sama 289. Oh, ada 2 di sini ya. 17 kali 17 itu berapa? 17 kali 17. Ini 9, kemudian sisa 4, 7 kali 1, 7. Ditambah 1 kali 7, 14. Tambah ini berarti 8. Oh, berarti cocok. Jawabannya 289. Sehingga jawabannya B. Lanjut lagi di nomor 9. 2 nomor lagi ya untuk deret angka. Di nomor 9 ada deretnya 12, 19, 26, 17, 24, 31, 22. Oke, berarti ini deretnya pasti kemungkinan besar melompat. Coba kita buat polanya. Dari 12 ke 26. Itu plus 14. Kemudian ke sini minus berapa? Hasilnya itu minus 2 ya. Kemudian ke sini lagi. Oh, tidak ketemu polanya. Berarti ganti ya, bukan itu polanya. Ganti yang lain. Kita coba yang lain polanya. Kita langkahi 2. Coba kita langkahi. Ini plus 5. Ini plus 5. Ah, ketemu polanya ya. Berarti ini harus plus 5. Nah, berarti ini juga harus plus 5. Nah, kalau plus 5, berarti di sini harus 29. Oke, yang ini lagi 26 ke 31 plus 5. Kemudian dari 31 ke sini harus plus 5 lagi. Berarti harus 36. Berarti jawabannya adalah 29 dan 36. Jawabannya A ya. 29 dan 36. Jadi seperti itu ya. Harus cepat-cepat ditentukan polanya. Bisa ditahu seperti itu, berarti sudah terlatih. Makanya bagusnya soal untuk deret itu sering latihan soal supaya cepat membedakan. Oh, ternyata ini polanya tidak cocok, ganti pola yang lain. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 10 atau nomor terakhir untuk deret angka. 12, 15, 12. Oh, ini polanya gini ya. Berarti ke sini, ke sini, ke sini. Oh, berarti sini pasti 12 juga. Karena selisihnya sama, 0, 0, dan 0. Kalau ini, nah selisihnya sama. Sama atau tidak ini? Ini plus 3. Oh, plus 3. Sama ya, berarti di sini harus plus 3 juga. Kalau plus 3 dengan 21 berarti hasilnya 24. Hingga jawabannya adalah E. Oke. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Atau misalkan ada yang saya lupa dari soal deret ini, mungkin ada yang keliru sedikit. Atau misalkan yang memang ingin mau ditanyakan tentang soal deret, silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjut di soal deret huruf ya. Kita mulai dari soal nomor 1. B, B, E, F, F, J, J, N. Oke, bagusnya ini kita harus atau kalian harus membuat polanya dulu. A, B, C, D, terus dulu hurufnya E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke, ditulis dahulu seperti itu. Kemudian ini 1 jadikan angka. Jadi ini kita jadikan, nyata ini dijadikan angka di 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai huruf ke-25 ya. Oke, huruf ke-26, huruf Z. Berarti ini nanti 2, F itu huruf ke-6, 6, kemudian ini nanti huruf JJ, berarti 10, N itu berapa? 11, 12, 13, 14. Itu huruf ke-14, berarti ini 14. Lihat polanya ya.
polanya di sini 22, kemudian 66, berarti ini plus 4 ya. Ini plus 4, ini plus 4. Berarti ini masih 14 juga. Nah, di sini harus plus 4. Berarti 18 ya. Huruf ke-18. 15, 16, 17, 18. Berarti N dan R. Jawabannya adalah A. Oke, jadi dibuat seperti itu polanya. Jadi supaya mudah ditulis dulu angkanya di atas ya, supaya lebih mudah. Kita lanjut di soal nomor 2. Nah, kita ubah lagi dalam bentuk angka. Di sini huruf ke-5, kemudian I huruf ke-9, kemudian I9, ini 9. M itu huruf ke-13. Kemudian 9, Ki itu huruf keberapa? 17. Oke. Setelah ditentukan seperti ini polanya berarti kita langkah-langkahi satu saja ya. Berarti ke sini dia nanti plus 4, kemudian nanti lagi ke sini plus 4, kemudian ke sini harus plus 4 juga. Berarti kalau ke sini harus plus 4, berarti huruf berapa? Huruf ke 21. Huruf ke 21 berarti ini 19. Huruf ke 21 ini 19, kemudian 20, 21 berarti harus U. Di sini harus U. Berikutnya dari sini langkahi satu lagi. Ini 9 lagi. Ini juga harus 9, huruf ke-9. Huruf ke-9 berarti harus I. Berarti jawabannya I sama U. Nah, jadi gitu cara penentuannya. Oke, lanjut lagi. 1, 2, G itu 7, kemudian H 8, kemudian M itu 13, N itu 14, S itu huruf ke-19, berarti di sini harus ke-20. Nah, dia harus ke-20 atau bisa kita pakai seperti ini. Kita menggunakan, kita langkahi satu baris ya. Kita akan langkahi satu baris. Kita langkahi satu baris dari 1 ke 2 itu lompat 6 ya. 7 ke 13 lompat 6 juga. 13 ke sini, ke sini ya. Lompat 6 juga berarti 19 ke sini harus lompat 6 juga, berarti huruf ke-25. Ke-25 itu adalah huruf Y, berarti di sini harus huruf Y. Berikutnya yang huruf ke sini, huruf berapa? Nah, kita mulai dari sini. 2 ke 8 itu lompat 6 juga. Ini lompat 6 juga. Ini berarti harus lompat 6 juga, berarti huruf ke-20. Nah, huruf ke-20 adalah T. Berarti jawabannya adalah T dan Y. Jawabannya delta. Kita lanjut di nomor 4 ya. Nah, ini kita tulis dulu dia punya bentuk bilangannya. B itu 2, kemudian C itu 3, kemudian D itu 4, E itu 5, H itu 8, kemudian C itu 3, D itu 4, E itu 5, kemudian N itu 14, kemudian C itu 3, D itu 4. Oke, kita lihat polanya ya. Ternyata ini kalau kita lihat dari 2 ke 4 ke 8 tidak akan ke 4 ya. Jadi guys, ke 4 lagi, kemudian ke sini tidak akan membentuk pola. Oke, berarti kita coba langkahi lagi 2. 2 ke 5, 5 ke 4 dalam bentuk lagi pola. Berarti kita langkahi lagi 2 ke 8. Berarti ini plus 6. Kemudian 8 ke 14 plus 6 juga. Kemudian ini plus 1. Ini juga plus 1. Kemudian yang ini juga plus 1. Ini juga plus 1. Berarti
Di sini plus 1 juga. Nah, berarti ketemu polanya. Berarti di sini harus plus 6. Di sini masih ada plus 1, berarti di sini harus huruf kelima. Kalau ini plus 6 berarti di sini harus huruf ke-20. Huruf ke-20 itu adalah huruf apa? Huruf ke-20. Huruf ke-20 adalah huruf T. Kemudian huruf kelima adalah huruf apa huruf kelima? Huruf E. Berarti jawabannya adalah E dan T. Oke, A. Oke, kita lanjut lagi di nomor 5 ya. G, H, I, I, J, K, L, L, M, N, O. Kita ubah, G itu 7. Ya. H itu 8. I itu 9. Kemudian 9. Kemudian J itu 10. K itu 11. L itu 12. Ini juga 12. M itu 13. Kemudian N 14. O 15. Nah, sekarang kita buat polanya. Misalkan kita mulai dari 7 ke 9, ke 10, ke 12. Oh, tidak ketemu polanya ini. Ya, berarti kita langkahi lagi dari 7 ke 9, ke 12, ke 14. Polanya berapa? Tambah 2, kemudian tambah berapa ini? 7 ke 9 itu tambah 2. 9 ke 12 tambah 3. Kemudian di sini berarti harus tambah, di sini tambah 2. Berarti di sini harus tambah 3 lagi. Coba kita buat polanya. Kalau yang ini 8 ke 10 tambah 2. Oke. 8 ke 10 tambah 2. 10 ke 12 tambah 2. Kemudian 12 ke 15 tambah 3. Nah, ini tidak ketemu polanya ya. Berarti polanya bukan yang ini. Plus 2, kemudian 3. Plus 2, plus 3, plus 2, plus 3. Nah, itu beda polanya. Berarti kita ganti polanya yang lain. Coba kita ganti. Kita ganti pola yang lain. Berarti polanya bukan ini ya. Polanya bukan ini. Berarti kita ganti menggunakan pola lain. Kita langkahi ya dari 7 ke 10. Berarti 7 ke 10. Berarti itu plus 3. 10 ke 13. Itu plus 3. Ya. Kemudian ke sana lagi. Kemudian dari 8 langkahi 3 ya. Ke 11. Itu plus 3 juga. 11 ke 14 itu juga plus 3. Nah, berarti polanya harus melompat 3 ya. Melompati 3 huruf. Berarti atau melompati 3 angka. Berarti di sini harus plus 3 ya. Ini plus 3. Berarti kalau plus 3 huruf ke-7 ke-17 ya. Kemudian ini di sini huruf keberapa? 13 tambah 3 itu huruf 16. Huruf ke-16 itu huruf apa? Huruf ke-16 itu huruf P. Berarti di sini harus huruf P. Berikutnya yang bagian sini huruf apa? Oke, kita ambil lagi huruf kedua. Berarti nanti polanya di sini ya. Dari sini 9 langkahi 3 ke sini. Berarti ini plus 3 juga. Kemudian dari 12 ke 15 berarti plus 3 juga. Dari 15 ke sini berarti dapat berapa? Dapat plus 3, berarti ini harus huruf ke-18. Kalau huruf yang ini huruf keberapa ini? Kita cari lagi pola yang ini. Yang satunya lagi. Supaya ketemu ya pola yang mana nih. Ini.
9 ke 12 lagi ke sini. 9 ke 12 berarti plus 3. 12 ke sini harus plus 3 lagi ya. Plus 3 berarti sini huruf ke-15. Berarti huruf ke-15 itu adalah huruf O. Berarti jawabannya adalah O dan P. Wah, ini luar biasa deretnya ya. Jadi harus teliti. Ini deretnya luar biasa. Oke, kita lanjut lagi ya di soal nomor 6. Ini kita jadikan dahulu angka. Kalau kita jadikan angka 1, 2, M itu huruf ke-13, N itu huruf ke-14, C itu huruf ketiga, D itu huruf keempat, M itu huruf ke-13, kemudian E itu huruf ke-5. Oke, coba kita lihat polanya. Di sini langkahi 3 ya. Kalau kita mau langkah 3, kita akan dapat pola 1 ke 3 itu plus 2. 3. 1 ke 3 plus 2. Oh, enggak ketemu. Berarti bukan itu polanya. Kita cari pola lain. Cari pola lain. Kita cari pola yang lain. Dari 1 ke 3, 2 atau misalkan 2 ke 3 ya. 2 ke 3 ke sini plus 1 ya. Kemudian ini plus 2. Nah, sekarang kita coba yang lain. Ini plus 11. Kemudian ini min 1. Oh, enggak ketemu polanya. Berarti ganti lagi. Kita ganti polanya ke pola yang lain. Siapa tahu ketemu. Nah, kita coba pola yang lain. Kalau kita coba pola yang lain, nanti di sini kita dapatkan ini plus 1. Kemudian di sini ini juga plus 1. Ini juga plus 1. Ya, ini juga plus 1. Kemudian di sini huruf ke-13 itu berulang. Ini 13, ini 13. Berarti di sini harus 1, 2, 3, 4. Berarti harus 5, 6. Karena harus plus 1 lagi. Kemudian habis itu, habis 2 huruf, berarti harus huruf berapa lagi? Harus huruf ke, ini 13, ini 13. Berarti harus, coba kita lihat. Ini kan plus 1. 5, 6. Berarti di sini harus huruf, coba lihat. Huruf ke berapakah dia? Huruf ke-13. Ya, dia harus huruf ke-13. Karena ini dia berpola, berulang dia. Berarti jawabannya adalah huruf ke-6 dan huruf ke-13. Huruf ke-6 itu adalah F ya. F, kemudian huruf ke-13 adalah N. Jadi jawabannya adalah F dan N. Kenapa enggak ketemu? Bukan N ya, sorry. Ke-13 itu M. M, berarti F dan M. Pantas enggak ketemu. Jawabannya adalah A. Oke. Yang agak susah ini kalau misalkan tidak terbiasa kerja soal sih, maka kalian akan tertib. Habis waktunya hanya untuk kerja soal deret huruf ya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 7. Oke, 4 nomor lagi ya. GH. Oke, kita ubah lagi ini. Kita tulis ulang tadi ya. Di sini A. Kita tulis ulang tadi huruf-huruf yang tadi. Kita tulis ulang saja. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Oke. Ini berarti huruf keberapa? Huruf ke-1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan seterusnya sampai 26.
Oke, kita buat polanya dahulu ya. Kita buat polanya. Itu kita akan peroleh huruf G itu ke 7. Itu 7, H itu ke 8, I itu ke 9, ini 9, J itu ke 10, K itu 11, L itu 12, 12. Kemudian ini M itu 13, ini 14, ini O itu ke 15. Oke, kita buat deretnya. Coba kita langkahi 1, langkahi 2 boleh ya. Ini plus 2. Oh, enggak ketemu. Kayaknya tadi ini sudah soalnya ya, berulang ya. Tapi kita kerja ulang aja. Berarti deretnya bukan seperti itu. Bukan seperti itu, berarti kita pakai yang lain. Sehingga nanti kita akan peroleh deretnya adalah berarti dari 7 ke 9 ke 10. Ini plus 3. 10 ke 13 plus 3. Kemudian ke sini ya. Ke sini ya. Ini berarti plus 3. Berarti harus ke 16. Huruf ke 16 itu adalah huruf P. Lanjut 8 ke 11. Berarti plus 3. 11 ke 13. 11 ke 14. Berarti itu plus 3. Kemudian ini ke sini juga. Oh, enggak ketemu lagi ya, tidak ketemu. Berarti harus lagi ubah yang lain. Kita pakai yang lain, deretnya berarti kita pakai yang ini misalkan ya. 9 ke harus tambah 3 polanya. 9 tambah 3 itu harus 12. Berarti 9 ke sini ya. Itu plus 3, 12 ke sini. Berarti ini harus huruf kelima. Ini harus plus 3. Berarti ini harus huruf ke-15. Berarti jawabannya adalah huruf ke-15 itu O. Berarti jawabannya O dan P. Jawabannya adalah delta. Oke. Lanjut lagi di soal nomor 8. G, G, Z, J, J, Y. Kita ubah menjadi G itu huruf ke-7, 7, Z 26, kemudian J itu 10, 10, Y itu 25, kemudian ini M 13, ini 13, kemudian X itu 24, kemudian ini P itu adalah 16. Berikutnya huruf apa? Oke, berarti ini harus P juga karena dia berulang. Coba kita pola. 7, 10, 13. Ini tambah-tambah 3 ya. Kalau dilihat polanya ini, polanya tambah 3 ini ya. Dari sini ke sini itu plus 3. Ya. Kemudian dari sini ke sini itu plus 3. Kemudian dari sini ke sini ini plus 3. Dan harus 16 juga. Karena ini dan ini selisihnya 0. Ini juga 0. Ini juga 0. Ini juga harus selisihnya harus 0. Huruf ke-16 berarti harus juga P. Berikutnya yang sini berapa? Kita lihat 26 ya. Ini dari 26, 25, 24. Ini min 1, min 1. Itu langkahi 2, berarti harus ke sini. Berarti min 1 lagi, berarti ke 23. Ke 23 itu adalah huruf W. Berarti jawabannya PW. Jawabannya delta. Oke, jadi caranya seperti itu ya. Oke, kita lanjut soal nomor 9. 2 nomor lagi, semangat. Nomor 29, ini A, berarti 1. E 4. Oh sorry, bukan 4 ya, 5. 5. I itu 9. 9. M itu 13. Ini 13.
Kita lihat polanya. Coba kita lihat polanya di sini adalah 1 ke kita langkahi 2 coba. Ini plus 4 ya. Bukan plus 4, plus 8. Kemudian ke sini. Oh, tidak ketemu. Berarti kita ubah yang lain. Kita coba yang lain. Polanya kita coba yang lain. Ini kita akan dapatkan 1 ke 5, 5 ke 9. Oke, berarti polanya seperti ini. Ini plus 4, kemudian 5 ke 9 plus 4, kemudian 9 ke 13 plus 4. Berarti ke sini harus plus 4 juga. Berarti ini harus huruf ke-17. Huruf ke-17 adalah Q. Berikutnya dari sini harus plus 4 juga. Ini harus plus 4 juga. Ini harus plus 4 juga. Berarti huruf ke-17 juga. Berarti harus Q. Itu jawabannya B. Oke. Lanjut lagi nomor 10. A itu 1, ini 2. Ini 26. 25. Kemudian 3, 4. Ini 24. Oke, dia berulang seperti itu. Berarti ini polanya adalah ini plus 1 ya. Kemudian ini min 1, ini plus 1. Berarti di sini harus min 1. Berarti di sini harus ke berapa? Harus huruf ke-23 ya. Ini harus huruf ke-23. 23 itu berarti huruf apa ke-23? 23 itu adalah W. Oke. Setelah itu kita lihat lagi pola yang lain. Ini kan 1 2 3 4. Berarti 5 karena 4 sudah. Berarti huruf kelima. Huruf kelima itu adalah E. Berarti jawabannya adalah W dan E. Oke. Jadi caranya seperti itu ya. Oke, kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Oh iya, perihal saya ingatkan lagi untuk deret huruf. Kalau bisa silakan permantap di latihan. Kemudian saat mengerjakan kamu harus tulis A, B, C, D ini kemudian ubah konversinya dalam bentuk angka. Boleh tidak dituliskan kecuali kamu ingat posisi tiap huruf dia urutan keberapa kalau dalam bilangan ya. Oke, kalau tidak bisa hafal berarti bagusnya ditulis memang di kertas cakarannya supaya lebih cepat diuraikan seperti ini. Oke, saya kira cukup. Jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD agar kami tetap semangat membuat video-video pembahasan soal-soal yang berhubungan dengan tes masuk perguruan tinggi ataupun sekolah kedinasan dengan cara klik like, subscribe, and share. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.